Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Halo semua sobat-sobat Ashifa, senang sekali ya rasanya kita dapat bertemu di podcast kita kali ini. Nah, tapi sebelum kita memulai acara podcast kita kali ini, saya mau kasih pantun nih untuk kalian semua. Untuk Al Ustadz, Pak Fauji, dan Kak Anissa boleh bantu cakepnya ya. Mentari pagi datang menyapa, Cakep. burung berkicau merdu suaranya. Cakep. Halo semua Sobat Ashifa dimanapun berada, Cakep. dengarkan saja podcast kita kali ini yang penuh makna. Oke, Sobat-Sobat Ashifa, tema kita kali ini akan membahas tentang jagalah sholat walau sesibuk apapun. Wah, seru ya pembahasan kita kali ini. Tapi sebelum membahas tema kita kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan saya Widi Widya, mahasiswa jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan, yang alhamdulillahnya diberi kesempatan, diberi kepercayaan satu kali lagi untuk menjadi host podcast FDK Ashifa. Di sini saya nggak sendiri loh, saya ditemani oleh Al Ustadz kita, yaitu Ustadz Hari Pramana SHMA. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Dan selanjutnya juga kita bersama bintang tamu kita, yaitu Pak Fauji Romeli SKM MKes. Beliau adalah dosen jurusan gizi dan beliau juga ketua BKM Direktorat. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai Kabak Poltekkes Kemenkes Medan periode 2019-2023. Dan di sini juga kita bersama dengan Kak Anissa Zaharo, mahasiswa jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Medan. Oke, sobat-sobat Ashifa, tanpa menunggu lama-lama, marilah kita membahas tema kita kali ini. Baik, Ustadz, izin bertanya Ustadz, kadang kan orang-orang, bahkan kita semua nih, sibuk sampai lupa dengan waktu, entah sibuk karena pekerjaan, entah itu sibuk karena berkuliah, intinya sibuk karena urusan dunia. Yang menjadi pertanyaan saya terkait hal tersebut, bagaimanakah sebenarnya dalam syariat Islam kewajiban seorang muslim dalam melaksanakan sholat, Ustaz? Baik, terima kasih Kak Widi. Pertanyaannya agaknya berat ini Pak. Mungkin kita hari ini sibuk akan urusan dunia sampai kita lupa urusan akhirat. Yang harus menjadi catatan yang di awal adalah kita tidak salah dan tidak berdosa mengejar dunia. Bahkan di dalam sholat kita itu kita doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Jadi sebenarnya kita boleh mencari dunia, tapi kuncinya satu, jangan melupakan akhirat. Nah, mungkin akhirat ini konteksnya terlalu luas. Kita sempitkan sedikit. Apa yang paling penting yang harus kita jaga tentang akhirat kita? Maka salah satunya adalah sholat. Tapi begini Pak Fauzi, kayaknya sekarang ada pergeseran nilai. Kalau dulu itu yang dikatakan rajin sholat itu adalah orang yang bisa sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatibnya nggak tinggal. Tapi hari ini kalau kita bisa sholat 5 waktu, teman-teman kita tuh bilang, rajin kali sholat ya. Iya benar Ustaz. Iya nggak? Nah, padahal aslinya rajin sholat itu ya kewajiban. Mau gimana pun kondisinya, mau gimana pun keadaannya, ya tetap dilaksanakan. Nah, kalau ditanya tentang bagaimanakah kedudukan sholat ini tadi, itu tadi pertanyaannya. Syariat atau kewajiban seorang muslim dalam melaksanakan sholat. Nah, jadi sholat ini kan pada definisinya ibadah lah ya. Mungkin sholat itu adalah ibadah yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Tapi sholatnya ada 2. Yang pertama sholat wajib, yang kedua sholat sunnah. Mungkin ini kita bahas yang wajib saja lah ya. Nah, wajib itu dalam definisi fikih yusabu ala fi'lihi
wa yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Nah, jadi sholat ini tadi jangan sampai tinggal. Karena ketika kita meninggalkan sholat, maka konsekuensinya adalah dosa. Nah, dalam Al-Quran itu kan jelas, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah diwajibkan atas seorang muslim dan sudah ditentukan waktunya. Maka sesibuk apapun kita, harusnya sibuk kita di dunia itu menunggu waktu sholat. Jadi ustadz saya itu pernah bilang begini, waktu itu berkuliah Pak. Waktu itu saya berkuliah. Biasanya kalau kuliah itu kita melewati waktu zuhur dengan dosen-dosen yang lain itu dilewatkan aja Pak waktu zuhurnya sampai selesai mata kuliahnya. Kemudian barulah salat zuhur secara berjamaah. Tapi dosen saya yang satu ini enggak Pak. Enggak pernah mau dia begitu azan, ayo kita pergi sholat. Loh Ustaz, belajar ini kan wajib. Sholat juga wajib. Tuntaskan dulu lah kewajiban yang pertama, baru wajib yang kedua. Apa jawaban beliau Pak? Tidak asing. Kenapa? Karena sibuk kita di dunia itu hanya mengisi waktu untuk sampai di waktu sholat. Mungkin itu pengantar di awal ya. Jadi kalau ditanya, ya jangan sampailah kita meninggalkan sholat. Mau apa lagi yang kita bawa selain nilai sholat itu sendiri ke hadapan Allah. Mungkin itu Kak Widi. Baik, terima kasih ya Ustadz. Nah selanjutnya saya izin bertanya nih dengan Pak Fauzi. Kan Bapak sebagai dosen, otomatis Bapak juga memiliki kesibukan yang padat nih kan Pak. Jadi bagaimana pandangan Bapak terkait dengan sholat di setelah kesibukan Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Ustadz wabarakatuh. Hari ini yang jauh-jauh dari Jalan Bilal ya. Ini Kak Nisa, Kak Widi ya. Saya senang nih dia ada di podcast Poltekkes Medan ini. Sebenarnya ya, sholat itu adalah rukun. Di dalam rukun itu ada rukun Islam ya. Itu rukun Islam yang kedua. Saya sebagai pernah duduk di birokrasi, selalu secara manajemen itu outcome-nya apa? Outcome-nya apa? Tadi Ustaz mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, gitu ya. Iya. Berarti hasanah dulu ya, di dunia dulu baru di akhirat. Berarti outcome-nya itu adalah akhirat. Kemudian output-nya itu adalah dunia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tujuan akhir kan akhirat. Tapi sebelum akhirat, dunia dulu. Kemudian proses. Prosesnya itu adalah kegiatan kita yang ada di dunia. Inputnya apa? Kita sebagai orang muslim, ya, mahasiswa muslim, itu adalah rukun iman dan rukun Islam. Tadi kita cerita tentang sholat, berarti inputnya ada di rukun Islam. Yang kedua. Berarti di prosesnya itu dunia apa? Kita sebagai dosen mengajar, mahasiswa belajar. Tetapi ya, proses yang lain lagi adalah sholat. Mana yang kita mau ambil? Yang seperti kata Ustaz, artinya kan sholat itu ke wal akhirah, artinya yang untuk kebahagiaan di akhirat. Berarti ini yang kita utamakan. Untuk menunggu akhirat kita menjalankan dunia dulu. Berarti adalah outputnya tadi dunia, bahagia dunia. Itulah proses belajar mengajar, sehingga mahasiswa itu outputnya adalah mendapat indeks prestasi yang tinggi, lulus uji kompetensi, kemudian mendapat pekerjaan untuk di dunia. Semuanya untuk mencari rezeki. Berarti jelas utamakanlah sholat, karena sholat itu adalah ibadah yang tertinggi. Kenapa ibadah yang tertinggi? Karena perintah sholat itu langsung diambil melalui Isra Mi'raj. Nabi besar Muhammad SAW ya, itu ya bertemu dengan Allah, perintahnya langsung pada Allah. Kalau ibadah yang lain melalui wahyu, yaitu melalui malaikat Jibril, berarti utamakan sholat. Sholat nggak ada halangan. Kalau kita sehat, kita berdiri seperti orang biasa artinya. Tapi kita kalau sakit bisa duduk, bahkan kita bisa berbaring tidur. Berarti tidak ada alasan untuk tidak sholat.
perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Iya, benar. Seperti itu ya. Iya. Berarti artinya sholat itu sangat penting. Iya, benar. Karena kenapa? Sebagai dosen misalnya rapat ini, ya kita juga sering rapat. Kita azan, ya karena saya katakanlah pernah di birokrasi, kemudian saya juga di ketua BKM. Kita tunda pun azan nggak sholat, tuh rapat nggak selesai tuh. Malah pikiran kita kurang jernih dan tidak ada ide-ide yang cemerlang. Lebih bagus kita tinggalkan dulu, kita sholat dulu, baru kita rapat lagi. Atau misalnya kita berhenti dulu ngajarnya, baru kita sholat dulu, kita lanjut. Tapi alhamdulillah di dalam dosen itu, ya waktu dosen itu jam sholat isoma itu tidak ada waktu mengajar. Tetap mahasiswa diberi kesempatan untuk istirahat, untuk makan, untuk beribadah sholat. Jadi saya kira sholat diutamakan karena sholat adalah katakanlah ibadah yang pertama dihisab untuk mendapatkan outcome-nya tadi, bahagia di akhir. Kalau tadi rezeki, belajar untuk apa? Untuk pintar untuk apa? Untuk mencari pekerjaan untuk apa? Untuk rezeki untuk kebahagiaan di dunia sebelum mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi sholat lebih penting, jangan tinggal sholat. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Nah, mungkin selanjutnya mau bertanya nih dengan Kak Anissa yang selaku sebagai mahasiswa saat ini. Mungkin apakah tantangan kakak dalam menjalankan sholat di dalam kesibukan perkuliahan saat ini? Baik, terima kasih Widya atas pertanyaannya. Nih menarik nih pertanyaannya teman-teman. Mungkin teman-teman juga bisa relate nih sama jawaban saya. Mungkin itu pertama itu menyinggung dengan perkuliahan nih. Biasanya ada beberapa dosen nih kan Pak Widya, ada yang kayak mungkin dia sampai lupa waktu, kasihkan mengajar. Kita juga waktu sholat udah tiba tapi dia masih kasihkan mengajar mungkin itu. Terus dengan tugas-tugas mahasiswa yang banyak ini, yang menumpuk ini, kita kasihkan gitu, mengerjakan tugas, ngerjain tugas dulu gitu kan. Terus juga dengan adanya media sosial dan banyak sekarang anak muda yang keasikan scroll TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin dalam pergaulan juga kayak yang disinggung sama Ustadz tadi tuh, kayak sekarang itu yang dibilang rajin sholat tuh iya, malah cuma yang jaga waktu ya. Bahkan dibilang soalim banget sih kayak Iya, bener. begitu kadang sama teman-teman Ustadz kadang digituin kan. Jadi itu sih Widya. mungkin itu tantangan dari kita harus menjalankan sholat itu ya Kak ya. Nah iya, soalim banget sih kayak gitu. Padahal memang kewajiban kita ya. Tapi mungkin nambahin aja lah. Jadi kalau memang ada bahasa-bahasa soalim banget, itu dulu memang ada hadisnya Pak. Hadisnya ada ya. Innal Islama bada'a ghoriba wa sayaudu ghoriba kama bada'a. Dulu Islam tuh dianggap aneh Pak. Aneh. Karena dulu orang nggak kayak orang Islam gitu. Iya. Orang dulu terbuka, kemudian orang Islam itu menutup aurat, kemudian orang Islam itu sholat, kemudian orang Islam itu berpuasa, zakat, dan lain sebagainya. Orang penduduk Makkah itu aneh. Kenapa nih ada orang-orang kayak gini? Nah nanti di akhir zaman kata Rasul, orang-orang yang menjalankan Islam dengan baik dan benar akan dianggap aneh kembali. Mungkin ini sudah akhir zaman tadi ya. Orang sholat dianggap soalim ya kan? Soalim. Padahal itulah sebenar-benarnya orang Muslim. Malah orang yang nggak sholat itu hari ini biasalah nggak sholat. Padahal itu yang salah. Mungkin itu. Nambahin aja dikit. Baik untuk Kanisa tadi ya Kanisa. Izin Ustadz mau tanya lagi nih Ustadz. Banyak juga kan kita saksikan di masyarakat dengan mudahnya seseorang muslim meninggalkan sholat. Adakah sanksi atau ancaman bagi seorang muslim yang meninggalkan sholat Ustadz? Sanksi ya. Dulu ada di satu daerah, kalau tidak silap saya itu ketika itu zaman Imam Abu Hanifah. Kalau ada orang yang nggak sholat, pisahkan aja Pak antara kepala sama badannya. Mungkin saya nggak usah inilah ya. Imam Abu Hanifah tuh bilang begitu. Jadi kalau sanksi ya, kalau dari Allah Subhanahu Wa Taala itu udah jelas lah ya, bahwa bahkan ulama-ulama itu menerjemahkannya dalam berbagai literasi. Imam Ahmad bin Hanbal itu bilang man taraka sholata muta'ammidan faqad kharaja minal Islam.
siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu konsekuensinya dia murtad, Iya. kafir. Karena memang ada hadis yang mengatakan al-farqu bainana wa bainahum as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang non-muslim itu adalah sholat. Iya. Kalau cuma perkara kehidupan dunia, wah kita nggak ada beda. Sama, ya. Kalau bekerja ya sama bekerja. Iya. Kadang karir mereka lebih moncer, ya kan? Iya. Kalau perkara belajar ya mereka juga belajar. Betul. Bahkan kadang mereka lebih pintar. Apa yang membedakan kita? Ya, sholat itu. Nah kalau dari syariat sendiri itu sudah sangat jelas lah hadisnya bahwa meninggalkan sholat satu waktu itu hukumannya ribuan tahun di akhirat. Maka mungkin ini apa ya, kurang relate ke Gen Z lah ya. Karena ini ancaman-ancaman yang Iya. mungkin kemakan Nggak suka ancaman ya. bahasa Rocky Gen Z Gerung, Pak. itu. Ini bahasa fiksinya ini. Ini terjadi. Masih gaib ya. Nah, masih belum pernah ada. Tapi begini, ketika seseorang itu mau meninggalkan sholat, maka itu adalah tanda keimanannya tipis, bahkan tidak ada. Iya. Tapi ketika seorang itu mampu menjaga sholatnya, maka itulah alamah. Alamah itu dalam bahasa Arab itu tanda artinya. Iya. Alamah bahwa dia memiliki keimanan. Jadi mungkin kalau ancaman-ancaman tadi sudah jelas lah ya, bahwa ada yang sampai dibunuh, Iya. diancam musyrik, diancam kafir, bahkan diancam dengan neraka yang begitu lama kita akan di dalamnya. Tetapi paling tidak begini, ketika kita tidak punya iman, mau apa lagi yang kita bawa? Iya. Kalau kita cuma sibuk kehidupan, gini aja. Saya belakangan ini ceramahnya tentang ini, Pak. Kita mau cari apa sih di dunia? Iya. Gitu. Kita mau cari apa sih di dunia? Misalnya kita mau cari harta, atau kita mau punya kendaraan mewah, atau kita mau punya rumah besar, atau kita mau punya tabungan yang banyak. Iya. Kita tengok Pak bencana semalam. Habis ya. Ada nggak yang nolong satu, Pak? Iya. Iya. Yang dicari apa coba? Iya. Indomie sebungkus. Iya. Yang dicari nasi sebungkus. Iya. Jadi sebenarnya semua itu kehidupan dunia ini kadang di situasi tertentu dia nggak ada artinya. Maka apa ketika terjadi sesuatu kepada kita, apa yang kita akan bawa ke hadapan Allah? Ya tentunya amal ibadah kita, dan yang paling kuncinya adalah sholat. Iya. Mungkin itu. Iya. 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 Baik, mungkin terima kasih juga atas jawabannya Ustadz. Izin Bapak bertanya kan Pak, yang sudah dijelaskan oleh Ustadz terkait dengan ancaman atau sanksi kita meninggalkan sholat, mungkin ada strategi atau komitmen Bapak untuk tetap menjaga sholat, kan Pak? Terima kasih nih Kak Winda ya. Widi. Ustaz, izin Ustaz. Iya. Ini saya kadang-kadang sering di kopi ngobrol ya, atau dengan ustad-ustad. Sebenarnya kita hidup ini kan semuanya mencari rezeki ya. Kadang-kadang tadi orang bisa sholat, iman kita tinggi, itu adalah rezeki yang paling tinggi sebenarnya. Itu rezeki yang paling tinggi. Kita dikasih rezeki, kita bersih kesempatan untuk sholat. Itu rezeki yang paling tinggi. Sebenarnya yang tadi Ustaz katakan, yang harta tadi, rezeki, punya rumah mewah, punya mobil, itu rezeki yang paling rendah. Itu rezeki yang paling rendah sebenarnya. Rezeki kedua yang ya, tingkat kedua itu adalah rezeki sehat. Itu. Setelah itu ada rezeki adalah aman. Ini contoh ya, ini contoh. Misalnya Windy ya, Kak Windy ya. Kak Windy ini misalnya, kalau misalnya dapat harta semua sudah, ada uang cukup ya, uang cukup, kemudian ada makanan, tapi sakit, enak nggak makan? Benar. Itu kan nggak sehat ya, kurang ya, enak ya. Orang udah di ruang ICU enggak. Yang kedua, rasa aman tadi. Kalau misalnya rasa aman ya, misal gini, kita sakit nih ya, kita sakit, kita tidak enak makan gitu ya, tetapi kita sehat ya. Misalnya katanya kau ini sehat nih ya, mau makan, di situ ada harimau, enak nggak makan? Nggak aman ya Pak? Nggak aman. Atau ada banjir bandang, nggak aman. Rasa aman, itu rezeki aman. Makanya di Indonesia kita ini, kita lengkap. Artinya kita ada rezeki, mencari rezeki, harta cukup ada negara kita.
kemudian katakanlah sehat kita, kemudian rasa aman, tidak perang, tidak ada ini, kemudian kita tinggal sholat. Iman kita paling tinggi. Ini filsafat nih kayaknya. Iya, benar, seperti ini. benar, Pak. Triknya tadi ya. Iya. Triknya itu adalah kita disiplin. Artinya yang pertama kita disiplin, kita ingat kapan waktu sholat ya, mulai subuh tadi jam berapa, zuhur jam berapa, asar, maghrib dan isya jam berapa. Kemudian juga kita kemas. Kalau kita itu ya pakai alarm lah, pakai ini ya, subuh pakai alarm, 4:30 kita sudah bangun, atau jam 4 kita sudah bangun pakai alarm. Jadi kita seperti itu. Itu innamal a'malu binniyah. Sesuatu ibadah itu tergantung niat kita. Jadi kalau kita niat kita bangun, kita kerjakan, pasti jadi. Tapi kalau kita niat sana nanti dululah, nggak sholat. Triknya adalah semua dengan niat, disiplin, kemauan. Artinya kita harus sadar bahwa manusia tugasnya adalah mengabdi. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masya Allah, luar biasa. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali mengabdi padaku. Tidak ada yang lain. Semuanya itu adalah proses. Saya kira itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Pak. Iya, betul. Ya, benar. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak. Mungkin saya ingin bertanya lagi sama Kak Anissa. Kak Anissa kan ini sebagai mewakili Gen Z nih kan. Mungkin ada juga trik atau strategi kakak untuk tetap menjalankan ibadah, menjalankan sholat nih terutamanya di dalam kesibukan perkuliahan saat ini, apalagi yang kita juga menghadapin orang-orang atau menghadapin teman-teman yang selalu bilang soalim lah ataupun apapun itu gitu. Jadi menurut saya tuh gini sih, sholat itu kan kewajiban kan. Jadi kayak kalau anak sekarang tuh bilangnya no excuse, nggak ada alasan tuh buat ninggalin gitu kan. Kayak yang di no excuse, nggak ada alasan. Terus kayak yang dibilang sama bapak tadi kan, apapun itu berasal dari niat kan. Jadi kalau misalnya kita biasanya anak Gen Z nih, kalau misalnya udah katanya wajib tuh, pasti mereka mikirnya tuh, oh ini paksaan nih. Jadi kalau dari saya tuh, jangan mikir sholat itu karena kita terpaksa gitu. Itu paksaan. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kita dari lagi misalnya nih ngerjain sesuatu kayak tugasnya ntar dulu deh gitu atau apa. Jadi saya tuh mikir kalau sholat itu tuh sebagai tempat saya itu menjernihkan pikiran, kayak istirahat sebentar, kayak Allah itu manggil saya itu sholat itu untuk beristirahat sebentar, untuk berdoa sama Dia, bersyukur sama Dia begitu. Terus itu sih. Terus kalau untuk menghadapi teman-teman yang seperti itu, ya udah, kalau mereka tidak mau ya sudah gitu kan. Bisa kita niat kita mau sholat, ya udah kita aja yang sholat gitu kan. Jangan dipaksain semua. Iya. Tapi memang Pak, benar Pak, dulu pesen ustadz saya itu orang sholat tuh jangan disuruh-suruh Pak. Iya. Soalnya kalau ada orang sholat gitu, kita suruh kan nggak mungkin Pak, ini kan lagi sholat ya Pak. Jangan disuruh-suruh, biar dia sholat. Sholat jangan disuruh-suruh, bener kan? Biar aja di sholat. Iya. Karena dia lagi sholat ya. Iya. Lagi sholat disuruh-suruh gimana juga ya? Iya. Baik, terima kasih juga untuk Kak Nisa jawabannya ya Kak Nisa. Izin Ustadz, mungkin adakah tips atau kiat-kiat agar kita tetap melaksanakan sholat walau sesibuk apapun Ustadz? Aduh, tips dan kiat-kiat ya. Mungkin kalau secara normatif ya, bahwa jawabannya tadi sudah disampaikan, bahwa kita harus tahu dulu itu adalah sebuah kewajiban. Kalau kita sudah tahu itu adalah sebuah kewajiban, agaknya ketika kita meninggalkan sholat itu, jangankan meninggalkan, terlambat aja itu udah jadi beban. Iya, aku belum sholat, aku belum sholat. Nah, kalau kita itu udah punya perasaan kayak gitu, itu adalah iman yang luar biasa yang kita miliki. Tapi kalau kita nggak punya, maka itulah ada hal-hal yang ringan ditinggalkan itu adalah salah satunya sholat. Nah, orang yang ringan meninggalkan sholat itu adalah orang yang ringan juga imannya kepada Allah. Nah, jadi sebenarnya ya sadar dulu, faham dulu bahwa sholat itu adalah kewajiban. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah itu tadi jawabannya mungkin normatif lah ya. Ini mungkin lebih ke dari sosial Pak, dari sisi sosiologis, bahwa kalau kita mau tidak meninggalkan sholat, milikilah komunitas
orang-orang yang mengerjakan sholat. Maka salah satu caranya adalah gabung di forum dakwah kampus Poltekkes Kemenkes Medan. Karena insya Allah nggak mungkin, nggak mungkin dong anak FDK nggak sholat. Nah, itu cara yang kedua. Tapi cara yang pertama, nonton YouTube FDK. Khususnya podcast bersama Ustadz Hari ya. Masuk di iklannya ya Pak. Ngopi sehat. Tapi saya pengen bilang gini sama mungkin para viewers lah. Orang yang sibuk dan mampu mengerjakan sholat itu, kalau kata Gus Baha, pahalanya lebih besar daripada orang yang tidak sibuk yang mengerjakan sholat. Iya, betul. Maka dari itu, sholatlah sesibuk apapun. Ustadz, terlambat boleh Ustadz? Boleh. Asal jangan lewat waktunya. Memang makruh. Makruh itu kan secara fikih la yu'aqabu ala fi'lihi wa yuthabu ala tarkihi. Maksudnya dia dikerjakan, ya dia nggak dapat dosa. Tapi kalau ditinggalkan, berpahala. Nah, maka sholat yang terlambat itu makruh. Tetapi jangan sampai tinggalkan sholat. Itu yang haram. Maka orang yang sibuk yang sholat itu pahalanya lebih gede daripada orang yang tidak sibuk sholat. Karena tantangannya lebih berat ya. Tantangannya lebih berat karena semakin berat satu ibadah itu dilaksanakan, maka pahalanya lebih besar. Nah, malulah kita sama orang-orang Palestina. Malulah kita nengok kalau semalam kita yang hilang rumah mereka, yang hilang harta kita yang di Aceh kemarin, tapi tidak dengan iman mereka. Dalam kondisi celana yang kotor, baju yang lusuh, belum mandi, tapi mereka tetap melaksanakan sholat. Maka dari itu, marilah sama kita jaga sholat kita. Oke. Baik, terima kasih Ustadz jawabannya. Oke, mungkin kita sudah juga di penghujung acara kita kali ini. Mungkin guys, cukup sekian dari pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz, Pak Fauzi, dan juga Kak Nisa yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara podcast kita kali ini. Oke guys, sholat adalah kunci dari keimanan dan bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, janganlah tinggalkan sholat walau sesibuk apapun. Mungkin sebelum kita menutup podcast kita kali ini, saya mau kasih pantun lagi untuk kalian semua. Untuk Ustadz, Pak Fauzi, dan Kak Nisa boleh bantu cakepnya lagi ya. Dibantu. Dibantu ya Pak. Nanti saya sendiri juga belum cakep kan? Iya. Pagi hari suasana cerah, Cakep. Malam hari gelap gulita, Cakep. Tetaplah jaga sholat kita, karena itu penopang jiwa. Cakep. Satu lagi Pak. Oh, masih ada lagi. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Baunya harum sekali. Cakep. Sekian podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.